Salam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk beribadah, berbakti kepada Dia. Malam ini tidak ada live streaming, tetapi biarlah kiranya Tuhan tetap memberkati setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Segera kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja dari Kejadian pasal 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Demikian firman Tuhan. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki. Lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi namanya Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki. Sebelum datang 7 tahun kelaparan yang hebat itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki, yang sulung bernama Manasye, yang kedua bernama Efraim. Amin. Selanjutnya mari kita simak arti rohani kedua nama anak laki-laki Yusuf tersebut, dimulai dari yang sulung, yakni Manasye. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap dua perkara. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap dua perkara, yakni satu, Yusuf lupa kepada kesukarannya. Dua, Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Kita masih memperhatikan kesukaran Yusuf yang dibagi dalam 3 fase. Kita masih memperhatikan kesukaran Yusuf yang dibagi dalam 3 fase. Yang pertama, Yusuf tinggal bersama dengan saudara-saudaranya. Kejadian 37, perkara ini sudah disampaikan. Yang kedua, Yusuf tinggal di rumah Potifar. Kejadian 39. Yang ketiga, Yusuf berada di dalam penjara. Kejadian pasal 40. Kita masih berada pada fase yang kedua, yakni Yusuf di rumah Potifar. Yusuf berada di rumah Potifar. Kejadian 39 ayat 6 bagian B. Kejadian 39 ayat 6 bagian B, demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Saudara, ketentuan firman Allah terhadap sidang mempelai Tuhan ialah manis sikapnya dan elok parasnya. Manis sikapnya dan elok parasnya. Mengapa demikian? Karena sidang mempelai Tuhan tidak boleh ada cacat dan celanya. Mengapa demikian? Karena sidang mempelai Tuhan tidak boleh ada cacat dan celanya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Saat ini kita bersyukur, saat ini kita berada di tengah ibadah pemuda remaja. Tuhan menghimpunkan kita dari berbagai-bagai tempat. Tentu bukan karena suatu kebetulan, tetapi itu merupakan perhatian Tuhan kepada kita semua. Tuhan memperhatikan kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Dahulu kita tidak pernah mengenal yang namanya pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Tetapi apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang Tuhan berikan. Karena Tuhan memang sangat memperhatikan kita semua. Amin.
Puji Tuhan. Haleluya. Sebagaimana Yusuf sangat diperhatikan oleh Tuhan. Sangat diperhatikan oleh Tuhan. Yakub lebih mengasihi Yusuf, lebih mengasihi Yusuf daripada anak-anaknya yang lain. Coba kita perhatikan Kejadian 37 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Kejadian 37 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Keturunan Yakub, Yusuf tak kala berumur 17 tahun. Jadi masih muda ya. Puji Tuhan, perhatikan pengetikan. Yang mengetik, perhatikan tulisan di Alkitab ada tanda strip. Amin. Jadi masih muda. Itu kalau ada embel-embel bisa dibikin strip, begitu ya. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak Bilha dan Silva, dua gundik, kedua istri ayahnya. Kedua gundik istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Perhatikan, Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Tanda bahwa Yakub lebih mengasihi Yusuf dari anak yang lain, kepadanya diberikan jubah yang maha indah. Tanda bahwa Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain ialah kepada Yusuf diberikan jubah yang maha indah. Diberikan jubah yang maha indah kepada Yusuf. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Diberikan jubah yang maha indah. Saudara, pada waktu peristiwa Yesus disalib, pakaiannya diambil oleh para prajurit, lalu dibagi-bagi. Tetapi khusus untuk jubah Yesus, jubah yang maha indah itu tidak dibagi-bagi. Kalau pakaian dibagi jadi 4, tetapi jubah itu tidak dibagi-bagi. Melainkan siapa yang memperolehnya diperoleh lewat undian. Jadi jubah itu nanti akan diberikan kalau ia mendapat undian. Amin. Jadi jubah itu diterima lewat undian. Jadi siapa yang mendapat undian, ia akan memperoleh jubah itu. Jadi kalau saat ini kita masih diberi kesempatan oleh karena keperkenanan Tuhan untuk menikmati pelayanan imam besar, jubah yang maha indah. Pelayanan imam besar, jubah yang maha indah, itu merupakan belas kasihan Tuhan. Itu merupakan perhatian Tuhan. Lebih dari yang lain sana. Puji Tuhan. Lebih daripada orang-orang pemuda remaja di luar sana. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saudara, kalau kita betul-betul mengerti ini, kalau kita betul-betul menyadari hal ini, tentu kita akan mengucap syukur yang dalam kepada Tuhan. Kita akan memberi
kita akan mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Dia, kepada Sang Khalik. Puji Tuhan. Undian berarti kemurahan Tuhan. Kalau kita mendapat kemurahan, itu tanda perhatian, belas kasihan Tuhan, itu undian. Jadi semata-mata bukan karena gagah hebat dan kuat kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi ada konsekuensi manakala mendapat kemurahan dari Tuhan. Pelayanan imam besar, kemurahan dari Tuhan, ada konsekuensinya. Supaya kita tahu itu. Ayat yang keempat, Kejadian 37 ayat 4. Onesimus, baca cepat. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Sejak jubah yang maha indah itu diterima oleh Yusuf, sejak itulah Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Ini konsekuensinya. Jadi kalau dunia membenci kita, jangan heran. Kalau dunia membenci kita, jangan heran. Dan juga kalau seorang imam, kalau seseorang diangkat menjadi imam, diangkat untuk melayani Tuhan, sejak itu ia dibenci oleh orang lain, jangan heran. Kalau melayani Tuhan harus dengan sangkal diri, pikul salib. Kalau melayani harus ditandai dengan darah pengorbanan. Jadi sudah harus siap dibenci. Jangan kita melayani, tetapi manakala diperhadapkan dengan kebencian, kita bersungut-sungut. Berarti belum mengerti, belum menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita, belum menyadari. Amin. Puji Tuhan. Tapi kalau kita menyadari, kita siap dibenci. Tidak perlu pasang aksi dan bertahan dengan harga di dalam diri. Puji Tuhan. Tidak mudah tersinggung, tidak mudah emosi, tidak mudah tersulut amarah yang berapi-api. Itu tanda sudah. Jadi tidak mudah berarti itu tanda bahwa dia mendapatkan pelayanan imam besar, mendapatkan belas kasihan Tuhan. Kalau masih murah marah-marah berarti belum ada jubah, belum menerima jubah. Amin. Belum menerima jubah. Tapi kalau sudah menerima jubah, kemudian sesudah menerima jubah ada kebencian, itu belas kasihan Tuhan. Itu tandanya, itu meterainya bahwa jubah itu ada. Beberapa waktu lalu saya harus menerima suatu pernyataan yang tidak enak bagi daging, dan pernyataan itu di luar pemikiran saya. Saudara tua saya di organisasi GPT mengatakan bahwa saya ini berlebihan karena mendirikan pengajaran pembangunan tabernakel. Tetapi setelah saya mendapatkan pernyataan itu, saya bersyukur, terima kasih kepada Tuhan, karena itu
adalah merupakan meterai bahwa ternyata bahwasanya kita sudah menerima jubah yang maha indah. Jangan lantas marah. Langsung saya mengerti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu meterai bahwa saya sudah menerima jubah yang maha indah. Kalau bersungut-sungut berarti belum mengerti, belum menyadari bahwa dia sedang dikasihi Tuhan. Bukankah Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sehingga kepadanya diberikan jubah yang maha indah. Jubah itu diterima lewat itu merupakan kemurahan. Bukan dipilih-pilih tapi diundi. Kemurahan. Tiba-tiba kita terima lewat sebagaikan diundi, tiba-tiba terima, itu kemurahan. Puji Tuhan. Ayo belajar, semakin hari bijaksana, semakin hari dewasa di dalam hal mengikuti Tuhan. Tidak boleh cengeng, tidak boleh kanak-kanak ruan itu cengeng. Sebentar menangis, sebentar ketawa. Sebentar menangis, sebentar ketawa. Puji Tuhan, harus dewasa menyikapi sikap. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Kemudian ada itu tanda yang pertama, manakala kita mendapat pelayanan imam jubah yang maha indah. Ayat yang kelima, Kejadian 37 ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi. Tanda yang kedua, selain menerima pelayanan imam besar jubah yang maha indah, adalah mendapatkan mimpi. Mendapatkan mimpi. Puji Tuhan, mendapatkan mimpi. Puji Tuhan. Haleluya. Yeremia pasal 23 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Jadi tanda yang kedua tadi, Yusuf bermimpi, menunjukkan bahwa Yusuf menerima karunia nabi. Tugas nabi adalah bernubuat, berarti menceritakan mimpi. Itu sebabnya seorang nabi yang beroleh mimpi, seorang hamba Tuhan yang beroleh mimpi harus menceritakan mimpinya itu. Dan seorang hamba Tuhan yang sudah mendapatkan pembukaan firman harus menyampaikan firman Tuhan itu dengan baik dan benar. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi tanda perhatian yang kedua, kita dipercayakan pembukaan rahasia firman. Jadi kalau ibadah tanpa pembukaan firman, saya kira kalau saya balik berarti perhatian Tuhan tidak tertuju di tengah ibadah itu. Tanda kedua perhatian Tuhan adalah pembukaan dipercaya mimpi, pembukaan firman. Berarti saya balik loh ya, saya balik. Kalau tidak ada pembukaan firman di tengah ibadah, itu bukan perhatian Tuhan. Bayangkan di tengah ibadah mengadakan pujian penyembahan, tapi tidak butuh pembukaan firman. Tidak logis. Tidak masuk akal. Seharusnya penyembahan itu bermula dari pembukaan firman.
tidak butuh firman, tiba-tiba mengadakan suatu penyembahan. Itu bukan perhatian Tuhan. Amin. Baru kita kembali lagi memperhatikan Kejadian 37 ayat yang kelima. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi. Dan seorang nabi yang beroleh mimpi harus menceritakan mimpinya itu. Dan seorang hamba Tuhan yang memperoleh firman Tuhan harus menyampaikan firman itu dengan baik dan benar. Demikianlah Yusuf di mata Tuhan. Itu sebabnya setelah dia mendapatkan mimpi itu, dan mimpi itu pun diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Amin. Tugas Nabi apa? Bernubuat, berarti menyingkapkan rahasia Kalau rahasia firman tersingkap, maka segala rahasia yang terkandung di dalam hati akan tersingkap. Sama dengan dosa dibongkar dengan Kalau dosa dibongkar dengan tuntas, sakit bagi berarti ketika Yusuf menceritakan mimpinya itu, dan oleh karena mimpi itulah dia dibenci oleh saudara-saudaranya, menunjukkan bahwa saudara-saudaranya tidak mau dosanya dibongkar dengan menolak penyucian. Menolak penyucian firman. Masih ada yang menolak pembukaan firman, penyucian firman? Masih ada penolakan? Sakit hati, marah, jengkel, ada? Kalau ada, angkat tangan. Kalau tidak, anak setan. Sudah tidak menolak lagi? Sudah? Yakin? Buktikanlah ke depan. Tuhan. Angkat tangan. Kenapa ke sini? Supaya jangan kelihatan. Tuhan. Sudah. Tuhan. Menolak untuk disucikan. Dengar firman. Jangan kau bermain-main terhadap hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah saudara-saudara Yusuf. Jadi wajar saja kalau Allah Roh Kudus sangat memperhatikan Yusuf mempelai Tuhan. Yakub itu gambaran dari Allah Roh Kudus. Sangat memperhatikan mempelai itu Tuhan. Dipercayakan jubah, pelayanan besar, dipercayakan pembukaan firman. Luar biasalah kita ini. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat ke-6, Kejadian 37 ayat 6. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang ku mimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Puji Tuhan. Mimpi yang diceritakannya itu, lalu Yusuf menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya, dan mimpinya itu adalah satu ikat berkas gandum tegak berdiri, kemudian 11 ikat berkas yang lain mengelilingi dan sujud menyembah kepada satu berkas ini tadi. Amin. Satu ikat berkas tegak berdiri dan 11 ikat berkas mengelilingi dan sujud menyembah kepada satu ikat berkas yang tegak berdiri itu. Puji Tuhan. Haleluya. Sujud menyembah 11 ikat berkas gandum mengelilingi satu ikat berkas dan yang tegak berdiri dan sujud menyembah. Satu ikat berkas gandum tegak berdiri dikelilingi oleh 11 ikat berkas gandum.
sekaligus sujud menyembah kepada satu ikat berkas gandum yang tegak berdiri ini loh. Tentu ada artinya. Yesaya pasal 2. Puji Tuhan. Yesaya pasal yang ke-2. Puji Tuhan. Tadi satu ikat berkas gandum tegak berdiri. Lihat. Yesaya pasal 2 ayat 2, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Bagaimana? Gunung tempat rumah Tuhan, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung yang lain, rumah Tuhan yang lain, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, dan segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ayat yang ketiga, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi kita dapat menarik kesimpulan, satu berkas gandum tegak berdiri, jelas itu menunjuk kepada gunung Sion. Amin. Jelas itu menunjuk kepada gunung Sion. Sebab gunung Sion akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung yang rumah Tuhan yang lain. Mengapa demikian? Sebab dari Sion keluar pengajaran. Jadi pengajaran ini kemudian sementara kegunaan dari pengajaran mengajar kita tentang jalan-jalan Tuhan. Berarti ada gunung tempat rumah Tuhan, tempat beribadah, tetapi tidak mengajar jalan-jalan Tuhan. Yang benar-benar mengajar tentang jalan Tuhan adalah gunung itulah mempelai itu tegak berdiri di hulu gunung. Begitu istimewanya mempelai Tuhan ini, lebih daripada gunung-gunung yang lain. Persis seperti Tuhan memperlakukan Yusuf. Perhatian Tuhan kepada Yusuf lebih dari yang lain. Jadi jangan pernah kita merasa rugi. Jangan kita pernah merasa rugi dengan segala pengorbanan, karena Tuhan telah menggembalakan kita lewat pengajaran mempelai. Sasaran akhir dari perjalanan roh, sasaran akhir dari pengajaran mempelai membawa kita masuk menjadi mempelai Tuhan. Jangan pernah merasa rugi. Traktir orang martabak telur martabak coklat keju, kok bisa kok hitung-hitungan kalau berkorban. Bagaimana? Betul? Jangan pernah merasa rugi, karena kita digembalakan oleh pengajaran pengajar Gunung Sion, pengantin perempuan mempelai Tuhan, mengatasi gunung-gunung, rumah Tuhan, gereja-gereja, rumah Tuhan. Karena di Gunung Sion, karena dari Sion keluar kegunaannya mengajar kita tentang jalan-jalan Tuhan. Apa jalan Tuhan yang terakhir? Pesta nikah anak domba. Amin. Jelas toh arah dari ibadah ini, sasarannya jelas. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Boleh kita lihat Amsal 20 30 ayat 18 sampai 19. Amsal 30 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ada 3 hal yang mengherankan aku,
Bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. 1. Jalan Raja Wali di udara. 2. Jalan ular di atas cadas. 3. Jalan kapal di tengah-tengah laut. 4. Jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah pengakuan dari Raja Salomo. Inilah pengakuan dari Raja Salomo. Ada 4 hal yang tidak ia mengerti. Ia tidak mengerti tentang 4 hal. Padahal perhatikan ke sini dulu. Raja Salomo itu adalah raja yang penuh dengan dibekali oleh Tuhan dengan segala akal budi dan pengetahuan. Tetapi tetap saja dia tidak mengerti soal 4 perkara. Yang pertama, jalan Raja Wali di udara. Yang kedua, jalan ular di atas cadas. Yang ketiga, jalan kapal di tengah-tengah laut. Yang keempat, jalan laki-laki, jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Tak terselami jalan-jalan Tuhan. Paham? Tak terselami jalan-jalan Inilah pengakuan daripada Raja Salomo. Tidak terselami jalan-jalan Tuhan. Inilah jalan-jalan Tuhan yang tidak bisa diselami oleh akal, tidak bisa diselami oleh pikiran manusia. Kalau Raja Salomo saja mengakuinya, apalagi kita. Kalau Raja Salomo saja yang penuh hikmat mengakuinya, apalagi kita. Inilah 4 perkara, 4 jalan yang tak terselami oleh akal pikiran manusia. Inilah jalan-jalan Tuhan. Adapun jalan Tuhan yang pertama, jalan Raja Wali di udara. Nah, ini jalan Tuhan yang pertama. Jalan Raja Wali di udara. Puji Tuhan, ini gambaran dari Yesus sebagai raja yang berkuasa, menunjukkan bahwa Yesus adalah raja yang berkuasa. Amin. Menunjukkan bahwa Yesus adalah raja yang berkuasa. Tetapi puji Tuhan, Dia raja yang besar, mengangkat kita sebagai raja-raja kecil di bumi. Mengangkat kita sebagai raja-raja kecil di bumi, untuk memerintah sebagai raja di bumi. Puji Tuhan. Itu sebabnya jalan Raja Wali di udara, berkuasa, mengatasi segala perkara. Itu raja. Dia raja besar. Tapi puji Tuhan, Dia mengangkat kita sebagai raja-raja di bumi, memerintah sebagai raja di bumi. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak lain tidak bukan, ini menuju kepada pribadi orang-orang yang melayani itu Tuhan. Amin. Jalan yang kedua, 2, jalan ular di atas cadas. Jalan ular di atas cadas. Ini adalah perjalanan Yesus yang ditandai dengan sengsara salib. Inilah jalan Yesus yang kedua yang ditandai dengan sengsara salib. Amin. Puji Tuhan. Lihat Yerusalem, Yerusalem, kota yang membunuh nabi-nabi dan melempari orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Lihat bagaimana ganasnya hukum Taurat. Begitu kejamnya hukum Taurat. Ketika seorang perempuan kedapatan berbuat zina di pagi hari, ahli Taurat orang Farisi yang notabene betul-betul menguasai hukum Taurat, hidup dalam hukum Taurat, lalu membawa perempuan ini, lalu dilemparkan ke hadapan Yesus dan berkata, "Guru, perempuan ini kedapatan berbuat zina menurut hukum Taurat. Menurut hukum Taurat,
ia akan dilempari dengan batu. Itulah sengsara Yesus di atas kayu salib. Yesus datang untuk menggenapi hukum tahu? Cadas batu, cadas batu. Puji Tuhan. Inilah perjalanan Yesus yang kedua, sengsara salib. Puji Tuhan. Tidak terselami jalan-jalan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ada orang yang mau memikul dosa kita? Ada orang yang menanggung, rela menderita karena dosa kita ada? Tidak. Hanya satu pribadi yang rela menanggung sengsara salib karena dosa manusia. Yesus Kristus. Yesus Kristus. Kejahatanku, kenajisanku, pelanggaran-pelanggaran kita semua ditanggung Yesus di atas kayu. Ini jalan Yesus yang kedua, sengsara salib. 3. Jalan kapal di tengah-tengah laut. Jangan jalan kapal di tengah-tengah laut. Jelas ini adalah perjalanan dari seorang hamba. Jelas ini perjalanan dari seorang hamba atau kebangkitan Yesus sebagai hamba. Perhatikan, dari surga Yesus anak Allah telah melepaskan kemuliaannya, rela meninggalkan surga dan kemuliaannya, turun ke dunia ini bagaikan kapal yang sedang bagaikan kapal di tengah-tengah lautan dunia ini, sedang berada di tengah lautan ini. Dia membawa misi Allah. Dia sedang bermuatan, yaitu rencana Allah yang besar, lalu mengarungi lautan dunia ini, mencari pelabuhan hati untuk membawa semua muatan-muatan yang dibawa dari surga dari Allah untuk segera dibongkar, dibawa masuk dalam hati kita ini. Biarlah kiranya kita semua menjadi sah bandar pelabuhan hati Tuhan. Amin. Dia telah meninggalkan surga kemuliaannya, turun ke dunia, mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai laut. Itu menunjuk kepada, itu berbicara tentang baptisan mati dan bangkit. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi pelayanan Yesus sebagai hamba sedang mencari hati yang bisa diisi oleh rencana Allah yang besar. Inilah perjalanan Yesus yang ketiga. Siapa yang bisa menyelami? Siapa yang bisa menyelami pikiran Tuhan? Jalan-jalan Tuhan sedemikian rupa. Sebab itu jadilah sah bandar yang baik. Jadilah pelabuhan hati untuk Tuhan. Pelabuhan hati yang baik untuk Tuhan. Dia sedang mencari hatimu. Sebagai hamba dia sedang mencari hatimu. Sebagai hamba sedang mencari hatiku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, kemudian yang keempat, jalan yang terakhir, jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Puji Tuhan, haleluya. Lihat, Yesus adalah mempelai laki-laki surga, kelak akan bersanding dengan mempelai perempuannya. Amin. Mari kita lihat itu. Wahyu 19
Ini perjalanan yang terakhir, yang keempat, yaitu jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Wahyu 19 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti himpunan besar orang banyak datang dari timur, barat, utara, selatan. Lalu himpunan besar itu seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Kemudian ayat 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi sasaran akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi adalah perjamuan malam kawin anak domba. Puji Tuhan, Yesus tampil sebagai Raja dan mempelai pria surga, dan gereja Tuhan tampil sebagai mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Inilah perjalanan akhir dari, inilah perjalanan terakhir, perjalanan rohani kita terakhir di muka bumi ini. Setelah Raja Wali di udara, ular di cadas, kapal di tengah laut, dan laki-laki bersanding dengan mempelai perempuan. Inilah suatu bukti nyata, bukti yang sangat konkret bagi kita bahwa betul-betul arah dari pelayanan ini jelas. Sehingga jelas Gunung Sion mengatasi gunung-gunung tempat rumah Tuhan yang lain. Camkanlah itu. Camkanlah itu. Jadi jangan pernah merasa saya keliru, berkata saya keliru, saya salah. Tidak. Sebaliknya, tanpa engkau duga, engkau sedang menerima jubah mahain. Sedang menerima jubah yang maha. Pelayanan imam Nah itu, renungkanlah itu, camkanlah itu dengan baik. Yakinlah Tuhan lebih mengasihi, perhatian Tuhan khusus bagi kita, lebih dari yang lain sana. Amin. Camkanlah itu. Jadi jangan pernah merasa tertipu, merasa salah, tetapi harus yakin perhatian Tuhan sedang tertuju kepada kita, lebih daripada yang lain sana. Siapa kita ini? Kita bukan siapa-siapa, orang miskin, tidak punya apa-apa. Kita orang papah, tersingkirkan di dunia ini, tidak masuk hitungan di dunia ini, tapi sangat diperhatikan oleh Tuhan. Sangat diperhatikan oleh Tuhan. Biarlah kita betul-betul berjalan sesuai dengan langkah-langkahnya Tuhan sampai pada langkah terakhir. Dan ingat saudara, ingat, kita ini sekarang berada pada mil-mil yang terakhir. Kita sekarang berada pada mil-mil yang terakhir. Langkah akhir sangat menentukanmu. Jangan sampai di situ engkau putus asa dan kecewa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.